Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Rahima Berubur CMSI AKCE. Ya, baik. Kali ini kita akan membahas prosedur audit untuk aset tetap. Oke, kita pahami dulu apa yang namanya aset tetap ya. Disebut juga dengan property, plant, and equipment ya. Jadi ada properti itu gedung ya, plant itu tanah ya, properti ada bangunan ya. Equipment itu peralatan, kendaraan bisa masuk ke dalam fixed asset ya. Jadi aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya cukup material. Ya, jadi masanya lebih dari 1 tahun gitu ya. Ingat kalau masuk ke aset lancar tadi masanya kurang dari 1 tahun. Jadi kalau udah 1 tahun ke atas maka dia akan masuk ke dalam aset tetap. Oke, contohnya tanah, bangunan, mesin, peralatan, furniture, ya, and fixture, kemudian delivery equipment, vehicle, natural resource, ya, itu termasuk ke dalam aset tetap. Baik, apa sih tujuan audit untuk aset tetap? Yang pertama, untuk memeriksa apakah ada internal control yang cukup baik. Memeriksa aset tetap yang disajikan di neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan, ya. Asersi manajemen kembali. Ya, kemudian memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam periode pemeriksaan betul-betul merupakan suatu capital expenditure diotorisasi dan didukung bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Ya kalau tadi kita beli persediaan itu masuk ke revenue expenditure. Jadi expenditure itu ada dua, revenue expenditure dengan capital expenditure. Revenue expenditure pengeluaran untuk mendapatkan penerimaan. Tapi kalau capital expenditure adalah pengeluaran untuk mendapatkan modal, ya, untuk dijadiin modal gitu ya. Jadi ini kan capital expenditure, expenditure ini adalah pengeluaran. Oke, jadi kalau kita mau beli, kendaraan harga, pick up lah, pick up harga misalnya 300 juta itu harus diotorisasi siapa, analisis kebutuhannya apa, permintaan seperti tadi kebutuhan, permintaan dari produksi itu, sekian kuintal tepung gitu ya, itu kalau persediaan, ada permintaannya. Nah, kalau kalau misalnya kendaraan juga seperti itu, sehingga kenapa kita membeli itu ada alasannya, ya. Alasan untuk menambah misalnya, produktivitas dari, perusahaan ya, biar jangan terlalu lama dan segala macam. Kemudian, memeriksa apakah disposal aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi ya. Disposal tuh penarikan, jadi bisa dijual, ditukar, dihapus karena connecting-nya akan ke laba rugi. Ya, jadi kalau misalnya tukar tambah atau dijual itu bagaimana? Ada mesin sudah lewat umurnya, umur ekonomisnya. Jadi ciri-ciri aset tetap itu ada umur ekonomisnya ya. Umur ekonomisnya misalnya 5 tahun. Lewat 5 tahun kira-kira ini udah enggak kurang update, kurang kurang cun dia gitu ya. Jadi kita mau nambah kapasitasnya, okelah kita tukar tambah saja. Nah, itu maksudnya disposal ya, atau dijual aja dulu nanti kita beli lagi yang baru, yang up to date, atau udah usang sekali ini udah nggak bener lagi, itu namanya dihapus ya. Oke, selanjutnya. Nah, audit prosedur, aset tetap, pelajari dan evaluasi IC-nya atas aset tetap, kemudian minta top schedule serta supporting schedule yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurangan dan saldo akhir baik dari harga perolehan maupun akumulasi penyusutan. Jadi, supaya kalian ketahui, di dalam membeli ataupun, proses tahapan aktiva tetap ini ya, aset tetap ini, itu ada namanya tahap, eee, kalau orang bilang tuh pemerolehan, istilah kita, perolehan ya, perolehan
Tuh bagaimana dia membeli dengan kemudian berapa harganya ya. Atau misalnya beli mesin itu berapa biaya angkutnya, berapa biaya installmentnya, pemasangannya, ya perakitannya. Kita tuh kan kalau beli itu satu jadi gitu ya, bukan harga mesin itu cuma 100 juta, tapi itu belum dipasang lagi, belum dipasang jaringannya apa segala macam. Nah itu kan harus include ya, sampai barang itu bisa dijalankan gitu ya. Jadi itu tadi, itu perolehan. Setelah tahap perolehan ada namanya maintenance, pemeliharaan. Di mana di dalam proses pemeliharaan itu ada namanya proses penyusutan. Ya, penyusutan. Penyusutan setiap akhir tahun, nilai bukunya jadinya berapa? Ini nilainya berapa value-nya? Itulah ada penyusutan. Habis itu ada namanya penghapusan. Ya, menghapus itu bisa dihapus, sudah dijual, kemudian dibakar ya. Itu harus ada berita acaranya atau ditukar tambah. Ya, itu bisa seperti itu. Kemudian periksa footing and cross footing, cocokkan nilainya dengan ledger atau subsidiary ledger. Saldo awal dengan KKP tahun lalu. KKP ini adalah kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, ya. Pouch penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut serta otorisasi dan dokumen pendukung. Ya, kemudian periksa fisik aset tetap, kondisi dan nomor kodenya, periksa bukti pemilikan aset tetap, ya. Oke, selanjutnya, oke, jadi seperti itu ya, sedikit aja. Jadi ini apakah periksa apakah, oke ini ada lagi, periksa dan pelajari apakah capitalization policy ya, proses kebijakan untuk apa namanya, pemerolehannya bagaimana, penyusutannya apa. Penyusutan kan ada penyusutan metode penyusutan garis lurus, kemudian double declining balance method ya, saldo berganda, kemudian ada unit produksi, ada angka tahun, jumlah angka tahun. Ya itu mau pakai yang mana. Jadi nggak bisa juga disamaratakan. Biasanya itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Misalnya yang besi-besi itu biasanya pakai metode garis lurus, ya. Meja besi, ya kan. Meja kayu garis lurus. Misal ya. Misalnya lagi komputer, alat-alat perangkat komputer gitu ya, IT itu pakai saldo angka tahun. Itu ada alasannya digunakan itu ya. Jadi kita harus lihat dan harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Analisis tentang repair and maintenance. Ya mungkin kalau misalnya kalian punya bus, ya kalian misalnya kayak bus apa namanya lintas. Itu kan bus itu satu bus itu bannya besar dan banyak, benar kan? Nah, ketika bannya sudah mulai aus, gundul lah kita bilangnya, kita harus ganti ban itu. Mengganti ban itu akan menambah nilai dari bus itu. Benar kan? Jadi bagaimana dengan maintenance-nya? Bagaimana dengan repair-nya? Ya, itu bagaimana pencatatannya? Periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan, apakah insurance coverage-nya cukup atau tidak. Tes perhitungan penyusutan, cross reference angka penyusutan dengan biaya penyusutan di laba rugi. Periksa notulen rapat perjanjian kredit dan jawaban konfirmasi bank, ya. Kemudian periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Ada enggak? Ya. Untuk construction in progress, periksa penambahannya. Ya, kalau misalnya kalian bangun gedung itu kan nggak mungkin 1 tahun jadi ya. Jadi ya gedung berapa tingkat, itu kan ada prosesnya. Nah ini kan ada construction in progress ya. Aset tetap yang diperoleh via leasing, periksa lease agreement-nya. Dan periksa apakah accounting treatment-nya sesuai dengan SHK. Periksa dan tanyakan ada tidak aset tetap yang dijadikan agunan kredit di lembaga keuangan. Ya, pengaruh Bu, iya dong, pengaruh. Periksa ada tidaknya aset tetap yang disewakan ke pihak lain dan jika ada apakah pendapatannya telah diterima dan dibukukan. Kemudian tanyakan, periksa apakah ada aset tetap yang mengalami penurunan harga. Ada enggak?
ya. Kemudian periksa penyajian dalam laporan keuangan apakah sesuai dengan PABU. Ya, misalnya laptop, komputer itu kan begitu dibeli, begitu digunakan langsung turun harganya kan, impairment kan. Kemudian ya jatuh lah harganya gitu ya. Nah, tapi kalau tanah ya kan, gedung itu biasanya dia akan naik. Makanya kita butuh jasa appraisal untuk menghitung berapa nilai wajarnya, fair value-nya. Ya. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian tentang audit atas aset tetap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.